Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi beberapa ustadz yang sepertinya benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib, seperti yang tertulis dalam surah 4 ayat 157. Sepertinya, yang dalam keraguan adalah umat muslim bukan orang Yahudi. Kenapa demikian? Berikut ini videonya. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus bukan di sini, di sini. Lalu ditumit. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bangkei mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Tidak berhenti di situ, pada kesempatan lain Bangkei mengatakan, di Bible itu disampaikan bahwa Yesus ketika roboh, kemudian digantikan oleh Simon. Iya. Saya nggak tahu Simon ini tiba-tiba lewat atau gimana, Ustaz? Tiba-tiba suruh ganti, kamu ganti. Iya. Nah, akhirnya dia ganti bawa salib itu. Iya. Dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu, saya juga tanya kemana dia? Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Heriot. Namanya Yad Iskarah. Itu namanya. sepertinya dari Bangkei sendiri sudah menunjukkan kebingungan tentang siapa yang disalib. Mari kita dengarkan ustadz yang lain. Apakah yang disalib sama dengan pendapat Bangkei? Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana jawaban Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot yang berkhianat. Oke. Apa kata Al-Quran tentang penyaliban? Yang disalib itu bukanlah Yesus atau Isa, betul? Betul? Bukan. Yang disalib itu Yudas. Mana ayatnya? Oh ini salah satu orang yang menjadi korban kegoblokan sosial nih. Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan yang disalibkan itu Yudas. Bahkan kata Yudas itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Ini Anda ini kerjanya memfitnah Al-Quran terus. Coba di Quran mana bahwa yang disalibkan itu Yudas. Nah ini contoh orang Islam kayak gini teman-teman. Kenapa orang ini masih Islam? Karena dia tidak ngerti Al-Quran. Coba dibilang katanya menurut Al-Quran yang disalibkan Yudas. Di ayat berapa bang? Kalau Yudas itu memang nggak ada di Al-Quran. Terus kenapa Anda bilang Yudas? Kenapa nggak Anda bilang Joko yang disalibkan? Kasihan Mas Joko, sedangkan Joko nggak disalib. Ya udah, di mana? Di dalam Quran yang disalibkan itu Yudas, di mana? Ayat Quran surah berapa? Nggak ada. Terus kenapa Anda katakan itu? Karena gini, Al-Quran ya, karena kami percaya Yesus. Percaya Yesus itu berarti Nabi Isa ya, menurut kami. Ya, sudah mulai akrobat kan? Ya, kan? Sudah mulai akrobat kan? Bang, pertanyaannya apa tadi? Apa yang jadi pertanyaan tadi? Nah, saya boleh ngomong. Yang jadi pertanyaan tadi apa? Di dalam Quran, soalnya gini. Anda katakan yang disalibkan itu Yudas, betul? Nah, di Quran surat berapa itu? Kalau di surat, kan sudah saya bilang tadi, untuk di Al-Quran memang tidak ada Yudas. Terus kenapa Anda katakan Yudas? Kami percaya di situ ada namanya hadis. Di hadis, oke, di hadis mana ada yang namanya Yudas Hadis disalibkan? itu. Inilah gambaran orang Islam itu kalau berargumen tentang agamanya, satu ngarang. Saya tidak berargumen. Dua fitnah. Tiga halu. Empat marah.
ngamuk terus meledak. Makin menunjukkan agama Islam makin hancur. Tapi pendapat Ustadz Abdul Somad ini tidak hanya berbeda dengan Bangkei, tapi dianulir oleh pernyataan Ustadz Yahya Waloni berikut ini. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Barsabas. Dan kalau betul penyaliban itu, yang pertama kali beragama Kristen itu adalah Yahudi. Karena dijelaskan oleh Bible Kristen, tanah terbelah dua, bait Tuhan terbelah dua, bait Allah itu mana? Yang disebut bait Allah. Dia menyebut Allah itu tanpa lam tasjid, makanya disebut Allah. Bait Allah itu mana? Masjid Al-Aqsa. Kita sudah dengarkan bagaimana Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yudas, tapi Barsabas. Artinya Ustadz Yahya Waloni sudah menganulir pernyataan Bangkei dan pernyataan Ustadz Abdul Somad. Tidak berhenti di situ teman-teman. Ada Ustadz ketiga yang datang membantah ketiga pernyataan tadi. Berikut videonya. Di pertanyaan dari diri saya dan saya belum menemukan jawabannya. Karena saya di ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi apa Mas? Soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, seorang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa Al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Kita barusan dengarkan bersama bagaimana Ustadz Munzir Situmorang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah salah satu Hawariyun atau salah satu sahabat Nabi Isa, dan dia lanjutkan, jika ada yang mengatakan yang disalib itu adalah Yudas, hati-hati, itu informasi dari Yahudi dan itu adalah penyesatan. Jadi, kesimpulannya adalah, dari beberapa ustadz yang kita sempat tampilkan sudah menunjukkan bahwa yang benar-benar dalam keraguan sesuai dengan surah 4 ayat 157 sepertinya adalah saudara muslim sendiri, terbukti dari banyaknya nama dari orang yang diserupakan. Jika hal ini ditanyakan kepada orang Kristen dan sejarawan sekuler, semuanya sepakat bahwa yang disalib adalah Yesus dan tidak ada keraguan di dalamnya. Benar apa yang Alkitab katakan? Dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita, menanggapi pernyataan beberapa ustadz yang sepertinya dalam keraguan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta
Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.